Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem pengapian konvensional. Komponennya apa saja? Sistem pengapian konvensional itu untuk anak-anakku semua bisa dilihat nanti pada video berikut. Selamat mengikuti. Sistem pengapian konvensional adalah sistem pengapian yang terdapat pada kendaraan bermotor yang masih menggunakan platina sebagai pemutus dan penghubung pengapian. Berikut komponen beserta fungsinya, sistem pengapian konvensional pada mobil. Komponen yang pertama, yaitu baterai. Baterai, pada sistem pengapian, berfungsi untuk penyedia sumber arus listrik, dan baterai juga berfungsi untuk menyimpan arus listrik. Komponen yang kedua, yaitu sekring atau fuse. Sekring atau fuse berfungsi sebagai pengaman pada rangkaian sistem pengapian, yaitu berguna mencegah terjadinya kerusakan komponen ketika terdapat arus berlebih. Komponen yang ketiga pada sistem pengapian, yaitu kunci kontak. Kunci kontak pada sistem pengapian berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus listrik dari baterai ke kumparan primer koil pengapian. Komponen yang keempat, yaitu ignition coil atau koil pengapian. Koil pengapian, pada sistem pengapian, berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai yang sebesar 12 volt, menjadi tegangan tinggi, kira-kira 5.000 sampai 25.000 volt. Komponen yang kelima pada sistem pengapian, yaitu vacuum advancer. Vacuum advancer biasanya terletak pada bodi distributor pengapian. Berfungsi untuk mengubah timing pengapian. Bisa maju atau mundur berdasarkan beban mesin. Kerjanya akan mendeteksi dari kevakuuman di intake manifold. Komponen yang keenam pada sistem pengapian, yaitu breaker point atau kontak platina. Breaker point atau kontak platina berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus primer koil ke massa agar menimbulkan induksi tegangan tinggi pada kumparan sekunder koil. Komponen yang ketujuh pada sistem pengapian, yaitu governor advancer. Governor advancer merupakan salah satu komponen sistem pengapian di dalam distributor yang berfungsi sama seperti vacuum advancer, yaitu untuk memajukan saat pengapian sesuai dengan pertambahan RPM mesin. Governor advancer bekerja dengan memanfaatkan kecepatan putaran pada suatu benda, yang menimbulkan gaya sentrifugal, dikarenakan kecepatan putar, dan massa dari benda tersebut. Komponen yang kedelapan pada sistem pengapian, yaitu kondensor. Kondensor, atau kapasitor, berfungsi untuk mencegah terjadinya loncatan bunga api listrik pada breaker point. Penempatan komponen ini biasanya menempel pada distributor. Apabila terjadi kerusakan pada kondensor, maka akan mengakibatkan breaker point menjadi cepat rusak. Komponen yang kesembilan pada sistem pengapian, yaitu rotor. Rotor terletak dalam distributor dan berputar bersama camlock, di mana rotor berfungsi untuk membagi arus listrik tegangan tinggi yang dihasilkan dari proses induksi pada kumparan sekunder koil untuk dialirkan ke tiap-tiap busi sesuai dengan firing order atau urutan pengapian. Komponen yang ke-10 pada sistem pengapian, yaitu tutup distributor. Tutup distributor berfungsi bersama dengan rotor, yaitu untuk membagi arus tegangan tinggi ke tiap-tiap busi, melalui kabel busi, kemudian ke busi, sesuai dengan urutan pengapian. Komponen yang ke-11 pada sistem pengapian, yaitu kabel tegangan tinggi. Kabel tegangan tinggi berfungsi untuk mengalirkan arus listrik tegangan tinggi dari ignition coil ke busi. Pada kabel tegangan tinggi harus mampu mengalirkan arus listrik tanpa terjadi kebocoran. Komponen yang ke-12 pada sistem pengapian, yaitu kabel busi. Fungsi dari kabel busi sebenarnya sama dengan kabel tegangan tinggi, yaitu berfungsi untuk mengalirkan listrik tegangan tinggi ke busi. Akan tetapi biasanya panjang dari kabel busi ini
menyesuaikan dengan jarak dari distributor ke busi, dan jumlah kabel busi sesuai dengan jumlah silinder. Komponen yang ke-13 pada sistem pengapian, yaitu busi. Busi pada sistem pengapian, berfungsi untuk meloncatkan bunga api, di antara elektroda tengah, dan elektroda samping busi. Sehingga, nantinya loncatan bunga api ini, akan digunakan untuk membakar campuran bahan bakar, dan udara. Terima kasih sudah menonton channel kami.